spirit of the corps. Kita kan merasa bahagia kalau kader gitu kan, terlepas dengan segala macam kekurangannya gitu. Ya kita sadar lah, anak-anak HMI sadar lah itu bahwa setiap pemimpin itu pasti ada kekurangannya. Nah begitu juga Suswono, ya kan dia lebih banyak di Bogor, tapi hari ini jadi wakil gubernur di DKI. Nah saya ajak teman-teman yang ini coba suara-suara itu berikanlah kepada Suswono, ya kan, terus cabang kan gitu, gitu kan. Nah, aja itu contoh. Begitu juga dengan Jawa Barat, ya kan. Jawa Barat itu kan orang banyak melihat Dedi ini kontroversial gitu kan, tapi saya melihat alur berpikirnya. Nah, alur berpikir dia, bagaimana dia bisa memiliki konsepsi bagaimana pendekatan budaya, ya, masyarakat Jawa Barat, dan kemudian bagaimana dia istilahnya mencoba untuk menyelamatkan Jawa Barat itu selamatkan dulu kawasan-kawasannya, kawasan-kawasan hulu yang menurut saya itu strategis untuk kepentingan Jakarta dan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Pilkada serentak di seluruh Indonesia sebentar lagi, hanya beberapa hari lagi di bulan depan, tanggal 27 akan digelar. Mulai di sejumlah daerah, hiruk pikuk, termasuk di dalamnya adalah para aktivis HMI. Ternyata debut para aktivis alumni HMI di panggung pilkada ini cukup menarik. Salah satunya di dua provinsi strategis, di DKI Jakarta dan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini di Provinsi Jakarta misalnya ada deklarasi Forum Aktivis Alumni HMI memberikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, yang Pak Suswono ini juga dikenal adalah alumni HMI. Dan tidak tanggung-tanggung, undangannya mencantumkan salah satu narasumber kita hari ini, mencantumkan Bang MS Kaban sebagai pembina di Forum Aktivis Alumni HMI. Bang Kaban, nanti mungkin juga bisa dikomentarin, ini menarik ini, debut para alumni aktivis HMI di panggung pilkada di banyak daerah. Bang Kaban, kita ingin konfirmasi ini, deklarasi ini apakah Forum Alumni HMI sudah berafiliasi kepada salah satu partai politik begitu? Ya, terima kasih Bang Adi, Bang Ghazali. Memang untuk pilkada ini kan pilkada serentak pertama kali seluruh Indonesia. Sudah tentu ini bagi kita adalah sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung, yang bersifat demokratis, dan diikutin oleh banyak kandidat-kandidat. Begitu juga banyak figur-figur, tokoh-tokoh aktivis yang berlatar belakang organisasi, termasuk HMI. Nah, saya pikir kalau HMI, ya menurut saya itu harus terlibat, ya harus terlibat di dalam suasana demokrasi ini untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa? Kan HMI ini kan organisasi yang hanya beda 2 tahun dengan usia Republik, ya kan? Kalau Republik ini berusia 79 tahun, HMI 77 tahun. Ya karena HMI itu memang lahir dia untuk mengawal, mempertahankan negara Republik Indonesia ini, gitu. Jadi kader-kader HMI itu memang sejak berdirinya dia
harus berkiprah untuk kepentingan nation, kepentingan bangsa. Nah, apalagi sekarang udah sekian puluh, udah hampir 77 tahun usia HMI kan gitu. Dan semuanya sudah ada, ya, para ahli-ahli, ya kan, birokrat, ya. Seperti Ghazali ya, Bang Ghazali, birokrat karir ya, hampir 35 tahun, 40 tahun berkarir ya dalam birokrasi. Belum lagi mereka-mereka yang terlibat di perguruan tinggi yang hari ini sudah belasan ribu doktor dan profesor HMI. Nah, sudah tentu dalam konteks untuk menjadi bupati, gubernur dan sebagainya, kader-kader HMI itu yang terseleksi mereka tampil. Nah, saya pikir inilah ya. Jadi untuk cabang Jakarta kan, nah tentu pilkada DKI. Tapi ini sifatnya bukan organisasi dalam pengertian misalnya yang formal. Nah, ini adalah sifatnya personal ya. Jadi kalau saya misalnya kan itu membina memang karena sejak tahun 79 itu aktif di HMI cabang Jakarta. Sempat ya kan? menjadi ketua umum ya. Sempat jadi ketua HMI cabang Jakarta, ya kan. Nah, jadi ketika dalam momentum ini ada pilkada DKI, ya kan wajar dong kita kepingin kalau bisa ada alumni kita, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi ini sifatnya personal, tapi kita mengajak semua teman-teman yang istilahnya yang memiliki pemikiran yang sama. Jadi saya ingin mengajak seluruh aktivis HMI sejak tahun 79 yang masih ada di DKI ya sampai yang sekarang ya, mereka bersikaplah dalam pilkada DKI ini untuk memilih gubernur yang betul-betul sesuai dengan semangat Yakuza, yakin usaha sampai. Pilihannya ke Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Bang Suswono. Iya, kan? Jadi saya cenderung begitu. Jadi kenapa? Karena selama berpuluh-puluh tahun gubernur DKI itu belum ada nuansa itu, ya, bernuansa aktivis HMI, kader HMI untuk jadi gubernur. Pernah waktu itu Anies, ya Anies. Tapi Anies kan dari Yogyakarta. Anies dari Yogyakarta. Jauh dari Jakarta ya. Ya kan, ya karena memang berdirinya HMI ini memang di Yogyakarta kan, gitu kan. Jadi penghormatan lah Anies orang Yogyakarta jadi gubernur DKI kan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana generasi situasi ini? Yang penting saya berharap semua aktivis-aktivis itu menentukan pilihan. Ya, kita memilih pemimpin ini ya sesuai dengan keyakinan dan kesadaran kita berpikir masing-masing lah, gitu kan. Jadi kalau saya memang cenderung mengajak teman-teman ini, aktivis-aktivis ini, ayo kita berikan pilihan dukungan suara kepada Ridwan Kamil. Nah, tapi saya lebih titik beratnya memang ke Suswono. Nah, karena memang waktu saya HMI cabang Jakarta, pimpin cabang Jakarta, Suswono ini cabang Bogor, jadi kita satu generasi. Gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya di situ gitu. Jadi ini Jadi Anda kenal betul dengan Bang Suswono ini ya? Iya, kita sangat gitu. Dan juga kita tahun 81 dulu pernah ikut training yang ditraining oleh Sapruddin Perwari Negara, Burhanuddin Rahab, Muhammad Rum gitu. Pernah bersama-sama. Jadi pemikiran kita untuk berbuatlah untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa itu udah tertanam. Jadi Suswono ini kan dia juga dulu pernah aktivis PII, ya kan? Dia PII dulu di daerah Tegal, ya. Nah, jadi kemudian dia masuk di HMI, ya kita satu generasi, dia di IPB, saya di Jakarta gitu. Anda kan tinggal di Bogor, Pak Kawan. Iya. Iya kan? Oke lah, Anda mantan ketua cabang Jakarta, ya kan, HMI cabang Jakarta, mengajak kolega-kolega yang masih ada di Jakarta. Sementara nanti Anda kan tinggal di Bogor. Untuk Gubernur Jawa Barat, kabarnya Anda pro HMI juga ini. Ya, jadi saya kira gitu, Bung Adi. Kita kan wajar aja gitu kan. Kalau bahasa yang spirit of the corps. Kita kan merasa bahagia kalau kader gitu kan. terlepas dengan segala macam kekurangannya gitu. Ya, kita sadar lah anak-anak HMI
sadarlah itu bahwa setiap pemimpin itu pasti ada kekurangannya. Nah, begitu juga Suswono, ya kan dia lebih banyak di Bogor, tapi hari ini jadi wakil gubernur di DKI. Nah, saya ajak teman-teman yang ini coba suara-suara itu berikanlah kepada Suswono, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya tertarik misalnya dengan Pramono Anung karena ibunya adalah Aisyah Muhammadiyah, ya terserah juga gitu kan. Tapi saya lebih cenderung mengatakan ini kita karena pernah pengurus cabang kan gitu gitu kan. Nah, aja itu contoh. Begitu juga dengan Jawa Barat, ya kan. Jawa Barat itu kan orang banyak melihat Dedi ini kontroversial gitu kan. Tapi saya melihat alur berpikirnya. Nah, alur berpikir dia, bagaimana dia bisa memiliki konsepsi bagaimana pendekatan budaya ya masyarakat Jawa Barat, dan kemudian bagaimana dia istilahnya mencoba untuk menyelamatkan Jawa Barat itu selamatkan dulu kawasan-kawasannya, kawasan-kawasan hulu yang menurut saya itu strategis untuk kepentingan Jakarta dan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya karena Dedi anak HMI ya. Bukan, karena pemikirannya. Jadi ada terobosan pemikiran dia yang menurut saya itu sangat bagus untuk kepentingan environment ekosistem Jawa Barat. Jadi saya lihat cara berpikirnya gitu. Nah, kebetulan dia kader HMI gitu. Nah, perkara misalnya orang menuduh dia bla bla, karena saya anak HMI itu paham lah kalau urusan tauhid itu udah lepas lah itu. Udah selesai lah dengan NDP ya. Gitu. Bang Ghazali, Anda melihat ini ya bisa jadi sebagian besar kan junior Anda juga ikut di panggung pilkada ini ya. Di Jawa Barat misalnya ada Deddy Mulyadi. Anda merespon seperti apa nih, Bang Ghazali? Jadi sebetulnya itulah yang namanya takdir. Itu sudah takdir. Kalau anak-anak HMI tidak ikut dalam kiprah perebutan kekuasaan, berarti dia belum menghayati HMI secara utuh. Rumusnya itu saja. Iya. Rumusnya itu karena di HMI itu kan ya diajarkan untuk kita berpikir cerdas, punya analisis yang tajam dan peduli kepada lingkungan, kemudian juga berpikir kritis. Nah, cara berpikir ini kan kalau tidak dipelihara pada saat dia menjadi alumni, maka itulah banyak alumni HMI yang hilang dari peredaran. Jadi saya sangat bangga kalau ada alumni tampil ya sebagai apapun, apakah calon wakil atau calon atau juga sebagai pendukung ya, penggerak. Itu penting karena dengan kekuasaan itu berbagai kebijakan bisa dibuat. Memungkinkan untuk mewujudkan tujuan HMI itu ya. Memungkinkan insan cita itu ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu yang ingin dicapai itu hanya mungkin jika punya kekuasaan. Ya. Nah, oleh karena itu diyakini anak HMI ya, kalau dia sudah memegang kekuasaan diharapkan dia istiqomah, ingat kepada kualitas insan cita yang ditanamkan. Tetapi memang di HMI ini ada berbagai kategori. Ada kategori yang anggota biasa, ada yang sampai ke level kader, ada yang aktivis. Nah, ini 3 kategori inilah yang mewarnai. Nah, kalau kita lihat pada level kader atau aktivis inilah yang memang tampil, ya, tentu ini kita harus all out mendukungnya, ya, sehingga memang kita harus membuat kategori. Ya, jadi memang rekam jejak dari alumni HMI ini perlu juga dilihat. Jangan hanya sekedar simbol dia memang mengaku alumni HMI, tapi rekam jejaknya itu sebagai HMI dulu ya ada hal-hal yang memang tidak menguntungkan. Itu harus kita waspadai juga. Ya, jadi memang kalau tadi untuk untuk Dedi misalnya Suswono itu kan rekam jejaknya jelas karena dia bukan sekedar anggota. Ya. Dia sudah pada level aktivis. Ya, jadi aktivis itu banyak yang mengetahuinya dan banyak mengikutinya pergerakannya. Itu sudah dapat terlihat. Ya. Tetapi juga kenapa anak-anak HMI ini diperlukan supaya HMI ini juga tetap bisa ada ruang
untuk berkreatif, berinovasi, ya, dan berpikir lebih lebih tajam lagi dalam melihat Republik ini. Tidak dia hanya sekedar jago di forum-forum training, di rapat-rapat internal. Kalau udah rapat internal luar biasa sampai pukul-pukul meja. Tapi bagaimana dia berhadapan dalam lingkungan yang lebih besar, lingkungan eksternal, dalam sistem pemerintahan, sistem kekuasaan. Kalau itu dia bisa lakukan, dia akan berhasil. Ya, di situ sebetulnya kenapa perlu memang pusat-pusat kekuasaan itu ikut diambil, ya, karena itulah wadah pelatihan yang sebenarnya terhadap kondisi masyarakat. Nah, itu penting memang. Jadi saya dorong juga itu, ya. Nah, persoalannya kalau sempat calon-calon ini semuanya juga aktivis. Ya kan? Ada 3 calon, 3-3 itu ada. Ya, betul. Nah, itu bebaskan aja lah, ya kan? Bebaskan aja, tinggal bagi-bagi ini aja lah, kan? Nah, itu lebih bagus lagi kan turunnya. Artinya siapapun yang menang tetap HMI, ya kan begitu rumusnya. Pak Kaban, ini kan irisan Jakarta dengan Jawa Barat ini kan sangat nempel ini, sangat tipis. Nah, kan banyak kasus-kasus lingkungan dan misalnya ada sering ungkapan-ungkapan banjir kiriman dari Bogor, artinya banjir kiriman dari Jawa Barat misalnya. Nah, padahal orang Jawa Barat juga marah, itu di puncak itu orang-orang Jakarta itu yang punya itu, katanya gitu ya kan. Nah, ke depan Pak Kaban, apa harapan Anda ini? Ini kan menarik ini. Gubernur Jawa Barat bersinergi dengan Gubernur DKI menyelesaikan soal-soal lingkungan ini. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, sinergi Jawa Barat dengan DKI Jakarta itu ya juga termasuk Banten seharusnya, itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena dia semua saling terkait, saling mempengaruhi, ya. Jadi ada taman-taman nasional, ya, baik di Jawa Barat maupun di Banten dan sebagainya. Itu semua berpengaruh terhadap environment di Jakarta ini, apalagi penduduk Jakarta, ya kan? Penduduk Jakarta itu kan konon, ya, kalau siang hari bisa 14 juta, malam tinggal 10 atau 12 juta, ya kan? Jadi sisanya pulang ke rumah ke Jawa Barat ya, dan Banten ya. Ke Jawa Barat kan gitu. Nah, jadi saya pikir ini perlu dibangun satu irama, ya, kesinambungan pembangunan, terutama ya isu tata ruang hijau Jakarta dengan isu tata ruang hijau juga di Jawa Barat, yang menurut saya ini perlu perhatian serius, dan ini butuh gubernur yang punya atensi terhadap alam, terhadap kondisi lingkungan, ya. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan Jawa Barat itu luas kawasan hutannya hanya tinggal 19%. Nah, ini menurut saya rawan, sangat berbahaya. Dan di samping kita sekarang masuk dalam perangkap isu global warming, nah dia juga nanti masuk di climate disaster, ancaman iklim yang terjadi di Jawa Barat itu pasti berdampak luas. Nah, jadi kalau DKI dengan Jawa Barat ini, gubernur-gubernurnya memiliki visi ya green, ya, untuk membangun Jakarta, itu sangat bagus, ya, sangat bagus, dan itu akan ya mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi seluruh gubernur-gubernur di seluruh menariknya Indonesia. Pasangan yang Anda dukung ini, Bang Ridwan Kamil dan Bang Suswono ini kan, Bang Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat. Ya, Jadi paling tidak paham lah ini apa yang sinergi yang harus dibangun gitu. Lebih istimewa lagi, Suswono itu kan dulu pernah dia DPR RI Komisi 4 yang menangani masalah hutan, lingkungan. Pernah gitu. Dan saya beberapa kali keluar negeri bersama-sama dia. Jadi pahamlah gitu bagaimana membangun ibu kota. Pasangan ini bisa nyambung nggak kira-kira dengan Dedi ini? Ini kan Dedi kuat ini di Jawa Barat. Nah, inilah kalau saya sangat berharap gitu ya, Dedi di Jawa Barat unggul, ya, untuk memimpin. Nah, kemudian di Jakarta itu ada Suswono, ya, karena ada kesamaan gitu, kesamaan pemahaman
tentang masalahnya green economic atau green environment segala macam apalah yang go green apalah segala macam istilah-istilah yang sudah kita kenal itu, yang penting Jakarta itu makin nyaman, ya kan? Kemudian Jawa Barat juga makin lingkungannya makin terselamatkan karena saya pikir ada 3 waduk besar di Jawa Barat itu heritage yang harus dipertahankan dengan lingkungan yang sedemikian rupa. Nah, sudah tentu sinergi 2 provinsi ini sangat luar biasa. Apalagi dari dukungan partai yang sama juga. Oh ya, partainya sama ya. Juga ya. Apa pesan Bang Ghazali? Ini soal ini kan daerah strategis nih. Jawa Barat itu pemilih terbesar, ya kan. Tapi kemudian alamnya tadi Pak Kaban sudah risau, ini tinggal 19% hutannya, tutupannya, ya. Catatan tadi di soal apa sebaiknya kebijakan-kebijakan yang ditempuh para kepala daerah ini. Jadi gini, gubernur, wali kota, bupati itu sebetulnya dia urus saja yang sifatnya public service. Ya, itu aja. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar, maka mandatori itu kan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ya, itu. Jadi semua daya dukung untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu kan itu harus dijaga. Ya. Jadi soal lingkungan, soal kondisi alam itu bagian integral yang harus dipertahankan supaya kesejahteraan rakyat itu bisa terjaga. Ya, jangan semakin miskin dia, ya, dengan semakin keringnya lahan dan lingkungan yang terganggu. Itu saja, nggak perlu dia urus konglomerat itu, ya. Pengusaha-pengusaha kaya itu dia bisa ngurus dirinya sendiri. Lepas saja, yang penting dia jangan dihambat, ya, jangan dipersulit urusannya, ya. Tapi urusan aja yang bagian-bagian yang memang di mana masyarakat kecil perlu dan alam ini. Alam ini memang memerlukan sentuhan kekuasaan untuk agar bisa dikendalikan terhadap bencana-bencana alam yang ada tadi. Itu aja dikerjakan oleh gubernur, ya, bupati, wali kota. Ya. Nah, kalau bisa memang HMI menyampaikan pesan itu. Hanya mungkin jika gubernur itu anak HMI, ya, kira-kira ujungnya ke sana, ya, bisa, ya. Dia nggak perlu terlalu memikirkan yang lain, perbaiki aja lingkungan yang rusak, sungai yang rusak, ya, pemukiman yang kumuh, ya, pengaturan penduduk, itu aja kerjakannya 24 jam. Udah hebat dia bisa 2 kali jadi gubernur, karena itu menyangkut masyarakat banyak. Tetapi yang pengusaha-pengusaha ini jangan juga diganggu, karena nanti kalau diganggu, dia marah dengan uang yang ada dipengaruhi rakyat kecil untuk tidak memilih dia. Kan harus begitu. Jadi harus dibangun juga agar pengusaha-pengusaha itu asalkan dia bekerja sesuai dengan on the track lah, sesuai dengan aturan, berikan dia kemudahan. Saya pikir kalau itu dilakukan, saya pikir konsep-konsep itu kan yang disampaikan oleh Anies ya, ya, baik waktu dia DKI maupun rencana dia kalau jadi presiden. Idealismenya kan begitu, ya. Nah, sebetulnya itu juga yang disampaikan Prabowo kemarin di sidang paripurna, sebetulnya inline ini. Ya, jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka irama kebijakan pusat dengan daerah, ya, bisa berjalan dan di situ terlihat anak-anak HMI berperan. Nah, kalau itu kan lebih bagus, ya, sehingga ini juga akan memberikan ruang kepada anak HMI untuk berkiprah, yang berkreatif, terutama milenial ini yang baru-baru tamat, sehingga mereka juga nanti menjadi orang-orang yang diberi ruang yang cukup untuk juga bisa berbuat, ya. Nah, itu jadi ada kebanggaan kalau anak HMI itu dia ada kebanggaan bahwasanya dia pun tidak sulit mencari kerja. Nah, jangan anak HMI itu dia jadi sulit mencari kerja karena aktivis, gara-gara aktivis dia terlantar. Itu namanya aktif tapi tipis, Bang. Aktif tapi tipis itu juga harus bagaimana ya. Jadi itu harus diberi ruang karena mereka itu kan orang pintar yang mungkin banyak idealismenya. Jadi buat Dedi, buat Bang Suswono, fokus saja pada public service ya. Public service. Ya sebenarnya Bung Adi, di daerah-daerah juga banyak yang untuk jadi calon bupati, wali kota juga banyak anak-anak HMI. Saya berharap ya spirit of the corps HMI itu wajar-wajar saja, ya.
Nah, tapi kalau misalnya di situ ada beberapa orang, saya setuju. Udah, kalau semua dia situ udah masing-masing aja. Yang penting kan. Tapi kalau cuma satu, Nah, kalau satu wajar lah kita Ya. mengajak ini kan sohib gitu. Dan anak AIM itu umumnya tidak berpikiran bersikap eksklusif. Ya. Itu kekuatan. sudah terbiasa inklusif dia ya. Dia tidak apa. Jadi dia dengan berbagai jenis kelompok masyarakat, dia akan lebih mudah berinteraksi. Karena di dalam AIM itu juga tingkat pluralismenya tinggi. Tinggi, betul. Nah, itu sudah terlatih pada saat di masyarakat dia tidak akan mengalami hambatan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Bahkan terkadang sangat over lagi adaptasinya. Kalau ngitung-ngitung, ya kan kalau dari hasil survei untuk Jawa Barat, Dedi ini kelihatannya nggak terkejar lah. Tapi untuk DKI, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini kelihatannya masih mengkhawatirkan. Pak Kaban, gimana? Masih optimis ini? Ada bahasa dari Bang Ghazali pertama ini mas persoalan takdir. Persoalan takdir artinya apa? Bahwa saya ingin mengajak semua aktivis-aktivis, teman-teman, keluarga besar HMI di Jakarta dan seluruh aktivis remaja masjid yang dulu pernah kita bersama-sama, ayolah kesempatan hari ini kita punya kesempatan untuk menentukan Gubernur DKI. Ada Ridwan Kamil dengan Suswono, ada Rano Karno dengan Pramono Anung, kemudian ada lagi satu yang Jenderal Polisi, ya, saya pikir. Nah, jadi kalau kita lebih dekat, ya, lebih berkomunikasi dengan dengan yang kita kenal kan lebih bagus gitu. Ini masalah pilihan gitu, masalah pilihan. Jadi saya cenderung mengingatkan ini loh kawan kita yang kita bisa berharap perhatiannya akan lebih besar untuk kemajuan DKI dan kita bisa memberikan pemikiran. Khusus untuk Bang Suswono, Anda kenal dekat betul ya, Pak Kaban? Ya, saya katakan tadi kami itu sejak tahun 83. Seangkatan lah ya. Sejak 83 dan sebelum 83 kami pernah bersama-sama ikut training yang penceramahnya itu mantan-mantan pendiri Republik, ada Burhanuddin Arahab, ada Muhammad Rum, ada M. Natsir. Ya, jadi itu tokoh-tokoh yang artinya berpikir kita itu udah apa yang terbaik untuk bangsa ini gitu. Kabarnya kan dulu zaman aktivis ini tokoh-tokoh keras nih. Anda, Bang Suswono, ya kan, ini tampil sebagai yang menentang asas tunggal. Jadi bukan tokoh keras. Sebenarnya kita hanya ingin prinsip kita bernegara itu kan mesti ada dialog, ada diskusi. Pemikiran kita begini, tapi akhirnya kan diterima. Walaupun agak lama gitu ya. Waktu kongres di Medan, Anda dan Pak Suswono kan masih menjadi tokoh aktivis waktu itu ya, masih jadi ketua. Jadi kami waktu itu sebetulnya kalau dengan Pancasila itu HM itu nggak ada masalah. Dan waktu itu panitianya Bang Ghazali ya. Panitia kongres. Kita tuh kalau cerita Pancasila tuh udah hafal lah itu karena dari SD, SMP, SMA itu kerjaan kita semua gitu kan. Tapi waktu itu ada pemahaman yang menurut kita nggak cocok dengan sejarah. Gitu loh. Nah, jadi apalagi waktu itu berhubungan dengan kekuasaan kan gitu kan. Tapi akhirnya kan bisa dipahami akhirnya ada perubahan pemahaman itu yang kemudian ya sudah gitu. Tapi itu kan sebagai komitmen seluruh aktivis HMI soal berbangsa dan bernegara ya, bukan soal kepentingan politik ya. Dan jangan lupa Kongres Medan itu benturan sesama alumni juga sebetulnya. Jadi paling paham. Tapi kan itu karena kekuasaan. Naim ini kan kalau dia berkaitan dengan kekuasaan kan senang dia menantang kekuasaan. HMI. Jadi tempat berlatih ya. Lain kalau sudah jadi alumni. Tapi kalau itu memang yang namanya kekuasaan tidak ini kan itu kan dikritisi, mengkritisi kekuasaan. Yang itu kan Saleh Khalid itu korban dari itu tadi. Karena dia dianggap dekat dengan kekuasaan. Kalah dia. Korban kalah.
Nah, itu. Jadi memang itu apa ya? Di situ apa ya? Persoalan yang memang dihadapi. Jadi Naim ini sebetulnya dia itu asalkan memang diajak berdiskusi dengan baik, ya rasionalitasnya tinggi, saya pikir akan ketemu. Karena memang di perkaderan itu yang ditanamkan. Ya, jadi kalau sudah masuk yang tidak rasional, ya tidak masuk akal sehat seperti bilang Rocky Gerung itu, ya itu akan berhadapan dengan ya anak-anak MI yang mungkin tingkat militansinya akan meningkat, adrenalinnya akan naik. Nah itu, tapi kalau memang sekarang ini disadari bahwasanya jika MI itu nanti memegang kekuasaan, tentu dia jangan lupa dengan insan kita itu yang kita harapkan. Ya. Saya yakin ya warnanya akan berbeda lah, ya kalau itu nanti yang terbangun. Nah tadi Ridwan Kamil, sebetulnya dia itu juga ada keunggulan dia itu ahli planologi. Ya. Jadi memang berikanlah yang menangani itu ya berikanlah kepada ahlinya. Jadi dia memang sebetulnya ahlinya dia itu adalah tentang tata kota. Ya, dulu kan dia di Bandung kan dianggap. Jadi sebetulnya itu betul. Ya, dia tinggal bagaimana dia memoles komunikasinya dengan masyarakat Jakarta dalam suasana politik yang terpinggirkannya Anies. Kan itu yang menyebab dia berat. Ini situasi ini ya. Ini yang memang pelan-pelan dia coba saya lihat menetralisir dan merangkul. Nah, Naimi dia nggak bisa berperan di sini seperti yang dibilang Bung Kaban tadi. Ya cobalah dinetralisir masyarakat itu. Ya maksudnya ya saya dengar juga kan Kamil ini Ridwan Kamil bapaknya kan Naimi. Ibunya. Hah? Ibunya Kuwati, saya dengar juga. Jadi dia kan anak biologi Naimi. Baik, Bang Kaban, Bang Ghazali, terima kasih sudah hadir di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Mudah-mudahan peran serta para aktivis, khususnya alumni HMI, bisa semakin memperbaiki situasi kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita. Sekali lagi, terima kasih. Pemirsa, nantikan bincang menarik lainnya seputar perkembangan dunia politik di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.